Penagihan yang benar dan juga penagihan yang salah. Di sini saya mau jelaskan biar kalian itu paham mana yang benar dan mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang penagihan yang benar dan juga penagihan yang salah. Ini menjadi pembahasan yang menarik sekali karena banyak yang menanyakan juga, Bang, sebenarnya cara menagih yang benar tuh gimana sih agar kita tahu mana disi yang benar, mana disi yang tidak benar, mana disi yang baik, mana disi yang tidak baik. Oke, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya sekaligus menjawab pertanyaan dari kalian semuanya yang kemarin sudah DM ke Instagram saya ataupun nulis di kolom komentar ya. Buat kalian juga yang mau nanya boleh tulis aja di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram saya, itu juga boleh. Oke, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Dan pertama dari penagihan online dulu ya, lalu kemudian penagihan yang offline. Oke, di sini saya mau bahas. Penagihan yang benar adalah online. Itu penagihannya tidak masalah waktu dulu, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu adalah penagihan. Baik ngechat ataupun telepon itu harus di jam kerja. Tidak boleh di luar jam itu. Misal, kalian itu sudah dapetin telepon jam 9 malam, melakukan penagihan. Itu DC itu sudah melanggar aturan, teman-teman ya. Kalian ditelepon dapetin chat dari DC jam 7 pagi, itu artinya DC tersebut sudah melanggar aturan. Karena dalam aturannya, penagihan via online itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saja. Tidak boleh penagihan di luar jam itu. Kalau misalkan kalian itu dapat tagihan jam 9 malam, jam 10 bahkan atau bahkan tengah malam, itu artinya DC tersebut sudah melanggar aturan. Itu adalah penagihan yang salah ya. Yang benar adalah nagihnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam aja itu. Pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah chatnya. Jadi dalam proses penagihan, pembicaraan tersebut tidak boleh mengandung unsur sara, mengintimidasi, menakut-nakuti, meneror, apalagi mengancam nasabah tersebut. Itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah bakal ditakut-takutin nih, saya akan datang ke rumah kamu membawa RT, RW, itu sudah melanggar. Terus kemudian kalian itu diancam lagi atau bahkan kalian itu di chat penagihan tersebut, saya akan menindaklanjuti ke jalur hukum. Itu kan menakut-nakutin. Itu juga sudah melanggar. Apalagi itu juga menebarkan hoax juga. Kenapa? Karena saya yakin dia nggak bakalan datang ataupun membawa kasus ini ke ranah hukum gitu loh. Kenapa kok nggak bakal berani membawa ke ranah hukum? Karena sebenarnya pinjol juga sadar diri bahwasanya dia tuh banyak pelanggarannya, banyak kekurangannya, dia juga sebenarnya bermasalah gitu. Bukan kalian aja yang bermasalah dengan pinjol, tapi pinjol sebenarnya juga bermasalah dengan pemerintah. Kalau pinjol itu membawa ke ranah hukum atau membawa ke persidangan, maka pinjol tersebut juga bakal diselidiki. Mereka takut kalau diselidiki banyak sekali, ya nggak tahu mafianya atau kebobrokannya atau kejelekannya bakal banyak nantinya. Akhirnya pinjol saya yakin nggak bakalan berani membawa ke jalur hukum, teman-teman ya. Tuh. Jadi masalah proses penagihan itu tidak boleh. Menakut-nakutin, mengintimidasi, mengancam, meneror, itu hal yang tidak diperbolehkan sama sekali ya teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pernah mengalami hal itu, silahkan kalian galbay aja. Karena pinjol itu sendiri sudah melanggar aturan ya. Jadi ingat tuh, merendahkan juga ya. Termasuk kamu ini misalkan, saya orang Jawa, dasar orang Jawa, kamu itu goblok banget nggak mau bayar hutang. Kalau sudah dapat chat seperti itu, kalian wajib galbay karena sudah dilanggar atau pinjol tersebut sudah melanggar aturan. DC tersebut sudah melanggar aturan. Itu ya teman-teman ya. Lalu kemudian yang keduanya yaitu tentang penagihan offline. Nah, penagihan offline ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui masalah penagihan yang benar. Pertama, dia itu DC atau DC lapangannya atau field collection-nya, terserah kalian mau bilang DC ataupun FC, itu terserah, tapi orang yang nagih ke rumah kalian intinya mah itu ada yang bilang DC, ada yang bilang FC, terserah. Tapi yang memang yang cocok itu field collection atau FC ya teman-teman. Ketika dia itu datang ke rumah kalian, pastikan terlebih dahulu kalian itu meminta ID card-nya. ID card itu sebagai tanda ataupun gampangnya sih identitas bahwasanya dia itu adalah
DC resmi atau FC resmi dari pinjol tersebut. Lalu kalian kemudian minta KTP-nya dicocokkan. ID card itu dengan KTP-nya itu cocok enggak? Karena banyak juga DC yang nakal atau FC yang nakal itu minjem ID card temennya yang sudah punya legalitas, terus kemudian dia datang ke rumah kalian, nih saya bawa ID card, tapi ketika dicocokkan dengan KTP ternyata nggak cocok atau tidak sesuai, kayak gitu. Itu pertama yang harus kalian lakukan. Kalau misalkan FC tersebut tidak membawa ID card, kalian boleh cuekin, kalian boleh tinggalkan, kalian nggak usah ladenin, kalian masuk rumah lagi aja. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah surat tugas. Surat tugas ini isinya adalah penagihan kalian berapa, yang tertuju ke alamat kalian, tugasnya bener enggak, orang itu yang datang, itu namanya surat tugas atau kod tugasnya. Jadi di situ bakal tertulis nama kalian, alamat kalian, tagihan kalian, hutangnya kalian itu berapa, di situ ada di dalam surat tugas. Kalian lihat, harus nama kalian, alamat kalian, dan itu adalah hal yang wajib banget diminta. Yang kedua, kalau misalkan nggak ada surat tugasnya, kalian nggak usah ladenin karena itu adalah penagihan yang salah atau penagihan yang tidak benar gitu. Dan yang ketiga adalah kalian harus melihat juga atau meminta kepada FC tersebut untuk masalah sertifikasi penagihan. Karena setiap FC lapangan ataupun field collection ataupun DC lapangan itu harus mempunyai sertifikasi. Kalau orang tersebut ataupun FC tersebut tidak mempunyai sertifikasi, kalian nggak usah ladenin karena itu udah pasti orang yang tidak benar, teman-teman ya. Karena ya perlu yang namanya penagihan offline itu, datang ke rumah kalian itu perlu sertifikasi. Nah, seperti itu kalian harus minta. Kalau nggak tiga-tiganya ini tidak ada satupun, maka kalian berhak untuk langsung masuk rumah, nggak usah ladenin orang kayak gitu. Kalau dari di antara tiga tersebut saja, salah satunya tidak ada, maka itu kalian boleh langsung cuekin. Karena kalau sudah tidak ada tiga komplit ini, itu berarti namanya DC ilegal, kayak gitu aja teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang keempatnya adalah orang tersebut datang dengan ramah, dengan ya senyum, sopan santun, itu harus perlu dilakukan juga. Kalau misalkan dia datang-datang temu-temu langsung ngedor pintu, terus kemudian bahkan sampai nendang pintu, itu kalian nggak usah ladenin karena itu bisa saja malah melanggar aturan. DC tersebut melanggar aturan, bisa saja nanti DC tersebut dipenjarakan karena mengganggu kalian, seperti itu. Terus kemudian yang kelima, masalah pembayaran offline ini atau penagihan offline FC lapangan ini, jangan pernah membayarkan uang tersebut kepada DC-nya atau FC-nya. Itu tidak diperbolehkan. Udah sini bayar aja berapa dulu gitu. Misalkan utang kalian 1 juta, cicilannya misalkan 200.000. Kamu punya uang berapa? 50.000. Ya udah sini 50.000 dulu bayarnya. DC tersebut minta dan kalian kasihkan, itu salah ya. Yang benar adalah kalian itu melakukan pembayarannya di aplikasinya. Kalian bayar melalui aplikasi, setelah itu kalian nanti serahkan ke Alfamart, pakai Alfamart atau transfer bank atau via e-wallet atau virtual account, itu terserah kalian. Yang jelas tidak diperbolehkan yang namanya kalian itu bayar ke FC-nya langsung atau ke orangnya langsung secara offline. Ini uangnya, itu tidak diperbolehkan teman-teman ya, dan itu tidak dibenarkan. Oke, jadi itu aja mungkin video yang bisa saya buat. Bisa mudah-mudahan aja bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan ya bisa membantu juga teman-teman semuanya sebagai gambaran mana penagihan yang benar, mana penagihan yang salah. Ya, kalau merasa video ini bisa bermanfaat, silahkan di-share ya. Siapa tahu banyak orang yang belum tahu akan hal ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.